Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah nutrisi ternak ruminansia, kita akan melakukan metode dengan menggunakan e-learning Untan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah pentingnya nutrisi yang cukup, konsumsi dan efisiensi penggunaan pakan atau makanan untuk ternak ruminansia. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, metode ini akan saya gunakan mengingat adanya surat tugas terkait dengan latihan dasar CPNS, sehingga mohon maklum ya. Untuk itu sesi diskusi nanti akan saya buat di e-learning. Ya, lanjut saja. Pada topik ini kita akan membahas tentang pentingnya nutrisi. Kenapa nutrisi itu penting? Yang pertama, dalam usaha, khususnya ternak ruminansia, itu menentukan keberhasilan usaha. Selain dari input dan output. Nah, input dari ternak ruminansia itu yaitu salah satunya adalah pakan. Oleh karena itu, nutrisi yang cukup untuk pakan ternak ruminansia harus kita perhatikan atau menjadi titik kritis atau critical point untuk produktivitas dan efisiensi usaha. Nah, jika kita melakukan pencapaian terhadap efisiensi, maka usaha kita akan menjadi cepat dalam perputaran modal. Nah, yaitu dengan melakukan efisiensi penggunaan pakan atau makanan. Oleh karena itu, beberapa industri, khususnya industri peternakan, efisiensi merupakan salah satu tolak ukur dalam parameter keberhasilan usaha mereka. Sebagai contoh, pada usaha ternak ayam pedaging atau broiler, itu ada namanya FCR. Itu merupakan salah satu parameter efisiensi dalam usaha ternak broiler. Begitu juga dengan ternak ruminansia. Nanti kita akan lihat beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menggambarkan efisiensi penggunaan pakan atau makanan untuk ternak ruminansia. Selanjutnya, jika kita melakukan pemeliharaan ternak ruminansia dengan cara intensif atau dikandangkan, maka faktor nutrisi ini semakin kritis untuk diperhatikan. Karena semua aspek dalam usaha ternak secara intensif yang melakukan kontrol adalah peternak atau kita sendiri. Jadi ternak tidak dapat melakukan pemilihan pakan atau lain hal sebagainya untuk mencukupi nutrisinya. Sehingga semakin intensif pemeliharaan ternak, faktor nutrisi semakin kritis untuk diperhatikan. Karena kitalah sebagai kontrol atau peternaklah sebagai kontrol dari segala aspek apa yang dimakan ternak, apa suhu dan juga kondisi lingkungan kandang, sehingga jadi faktor kritis. Untuk menekan biaya pakan, diharapkan lebih banyak menggunakan bahan pakan yang tidak bersaing dengan manusia dan ternak lain, serta urea atau pengganti sumber protein. Ini maksudnya adalah kita harus mempunyai bahan pakan ternak ruminansia yang berasal dari sumber daya lokal kita. Nah, karena ruminansia ini adalah ternak yang luar biasa. Luar biasa di sini artinya dia bisa mencerna serat kasar yang tinggi. Oleh karena itu,
Sumber-sumber daya lokal seperti hasil samping pertanian, contohnya jerami padi, kemudian daun jagung setelah panen, ataupun bonggol jagung, kemudian daun penutup jagung. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber daya lokal untuk bahan pakan agar tidak bersaing dengan manusia ataupun ternak lain. Serta urea. Nah, urea ini harus diperhatikan karena urea bersifat toksik di dalam ruminansia jika pemberiannya tidak sesuai proporsi yang digunakan. Dan juga pada ternak-ternak ruminansia yang belum pernah menggunakan urea, ini harus diberikan secara bertahap atau tidak boleh diberikan pakan urea sekaligus. Nah, jadi pemberian urea ini adalah penggunaan teknik amoniasi. Nah, jika kalian sudah mengetahui teknik amoniasi, itu ada prinsip-prinsip persentase penggunaan atau berapa proporsi penggunaan yang baik. Biasanya 2-3%. Namun untuk ternak-ternak di awal pemberian atau belum pernah diberikan urea, ini pemberiannya harus bertahap. Misalnya kita buat dulu 1% dari total bahan pakan. Misalnya ya, sederhana saja kita buat hitungannya, kita ingin memberikan 1 kg rumput, maka 1%-nya adalah 10 gram. Baru kemudian dilarutkan di dalam air, kemudian disemprotkan atau dispray, kemudian ditunggu dalam 21 hari, maka itu adalah teknik amoniasi yang kemudian diberikan secara bertahap. Saya tekankan sekali lagi bahwa pemberian urea harus diperhatikan karena sifatnya toksik atau racun, yang mana nanti akan terakumulasi di dalam darah dan menyebabkan kematian pada ternak. Kemudian pemberian pakan ternak harus memenuhi syarat minimal nutrisi, syarat minimal. Jadi, nutrisi yang tidak cukup dapat menghambat produktivitas dan efisiensi. Nutrisi yang cukup juga merupakan upaya kita dalam mencegah terjadinya berbagai penyakit. Sehingga ini merupakan faktor kritis yang harus kita perhatikan untuk ternak ruminansia. Konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi ialah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ternak jika makanan tersebut diberikan secara ad libitum. Ad libitum artinya adalah diberikan secara terus-menerus atau pakan tidak dibatasi. Sehingga konsumsi bebas ini dapat menggambarkan palatabilitas pakan atau daya suka ternak. Sebagai contoh, jika kita memberikan campuran pakan rumput gajah misalnya, ada bagian batang dan ada bagian daun. Biasanya ternak itu akan mengkonsumsi bagian daunnya terlebih dahulu karena palatabilitasnya yang cukup tinggi atau daya sukanya yang cukup tinggi. Nah, konsumsi ini juga bisa digunakan sebagai parameter kita dalam penelitian karena nanti kaitannya dengan efisiensi penggunaan pakan. Semakin efisien penggunaan pakan, maka semakin efisien juga biaya produksi, sehingga kita dapat menekan biaya produksi dan usaha kita akan semakin maksimal. Konsumsi potensial adalah jumlah makanan yang dapat dimakan jika jumlah pemberian makanan dengan tingkat pencernaan tertentu dan minimal 80% bagian dari makanan yang diberikan dapat diseleksi. Ini adalah konsumsi potensial. Tingkat konsumsi sebenarnya adalah bagian dari konsumsi potensial yang dapat ditentukan oleh sifat fisik atau kimia makanan. Jadi, sifat fisik atau kimiawi makanan itu mempengaruhi konsumsi potensial.
Sebagai contoh, sifat fisik, rumput yang dicacah atau dengan rumput yang tidak dicacah itu mempengaruhi konsumsi. Semana kita tahu beberapa penelitian menyatakan pencacahan 3-5 cm rumput hijauan itu akan meningkatkan konsumsi pakan. Kemudian kimiawi. Kimiawi misalnya serat kasar. Serat kasar yang tinggi akan menurunkan pencernaan pakan. Oleh karena itu, konsumsi juga potensial juga akan menurun. Karena konsumsi potensial itu dipengaruhi juga oleh tingkat kecernaan. Konsumsi potensial nantinya ada kaitannya dengan bobot badan, status fisiologis, dan kondisi hewan. Kenapa penting konsumsi? Konsumsi adalah faktor penting karena merupakan dasar untuk hidup dan dapat menentukan produksi. Oleh karena itu, konsumsi ini untuk hewan ternak itu adalah kebutuhan pokok atau primer atau utama ternak kita, ruminansia. Sehingga sebagai seorang peternak kita harus bisa melakukan perencanaan manajemen agar pakan kita tersedia setiap saat, karena pakan merupakan faktor utama dalam usaha ternak sebagai kebutuhan pokok ternak. Oleh karena itu, harus diperhatikan juga biaya produksi pakan secara ekonomi, karena pakan itu kalau di ternak unggas bisa mencapai 70-80% dari biaya produksi. Kemudian kalau di ternak ruminansia itu mungkin lebih rendah karena ruminansia itu menggunakan hijauan. Itu sekitar 50% dari biaya produksi. Jadi ternak-ternak ruminansia karena bahan pakannya itu adalah lebih murah dibandingkan ternak unggas atau non-ruminansia, ini sehingga biaya produksinya lebih murah. Konsumsi perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan produksi yang maksimum. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam kebutuhan bahan pakan, ada nantinya tabel di situ konsumsi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan bobot badan harian. Contohnya di tabel NRC, kalian bisa lihat di dalam search engine ya, atau mesin pencari di Google dan lain hal sebagainya, kebutuhan-kebutuhan pakan dari ternak ruminansia. Sebagai contoh, untuk kebutuhan konsumsi ternak ruminansia sapi, itu bahan segar sekitar 10% dari bobot badan. Jadi misalnya bobot badan ternak sapi ruminansia 300 kg, maka dalam satu hari dia membutuhkan 10%-nya artinya 30 kg pakan. Nah, maka dari itu dalam bentuk segar ya. Kalau dihitung dalam bentuk bahan kering, maka itu 3% dari bobot badan, maka akan lebih besar lagi. Nah, itu adalah sebagai contoh ya, bahwa konsumsi itu perlu dimaksimalkan untuk mendapatkan produksi yang maksimum. Nah, konsumsi dapat menentukan dan mengetahui kenyang atau lapar. Nah, ternak ruminansia itu sama dengan ternak lainnya itu bisa melihat bahwa ternak tersebut dalam kondisi kenyang atau lapar dari tingkat konsumsinya. Seperti tadi misalnya telah tercukupi 30 kg. Itu sudah bisa di dalam kategori kenyang. Berbeda dengan ternak
unggas ya, di mana kenyang atau laparnya itu terpenuhi ketika kebutuhan energinya terpenuhi. Sedangkan ternak ruminansia itu berdasarkan konsumsinya dan juga volume ya, volume dari lambungnya, karena lambung ternak ruminansia ini terdiri dari 4 lambung sebagaimana yang telah kita ketahui pada kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, kadar kandungan zat makanan dalam ransum yang akan dibuat untuk memenuhi. Nah, nutrisi yang kita buat itu di dalam ternak ruminansia sama dengan ternak lainnya itu untuk memenuhi kebutuhan 3, hidup pokok, produksi, dan reproduksi. Bagaimana dengan kualitasnya? Makanan yang berkualitas baik, tingkat konsumsi relatif lebih tinggi. Kualitas baik ini bisa dilihat dari kandungan energinya. Kalau di dalam ruminansia itu biasanya TDN, Total Digestible Nutrient. Itu di atas 60% itu sudah di dalam kategori pakan kualitas baik. Kemudian serat kasar. Untuk rumput-rumputan, serat kasar itu mencapai 12-15% itu kualitasnya sudah sangat baik untuk hijauan makanan ternak. Kemudian palatabilitas, daya suka, di mana ternak ruminansia ini daya sukanya itu dipengaruhi oleh aroma. Jadi aroma-aroma gula ataupun aroma-aroma hasil fermentasi itu dapat meningkatkan palatabilitas atau daya suka ternak. Kemudian produktivitas ternak. Hewan yang mempunyai kapasitas konsumsi lebih tinggi, produktivitasnya relatif akan lebih tinggi. Kondisi ternak, kesehatan maupun stres. Ya, ini sudah tentu ya, kesehatan, kemudian stres itu mempengaruhi konsumsi ternak. Nah, kalau kita lihat pada sapi yang dia baru bertemu dengan orang atau sedang dikerumuni orang banyak, itu sering kita lihat sering terjadi urinasi atau pipis setiap saat atau kencing setiap saat. Itu merupakan salah satu indikator bahwa dia mulai mengalami stres untuk ternak-ternak sapi maupun kambing. Variabilitas atau keragaman kapasitas produksi ditentukan oleh perbedaan. Nah, 60% dipengaruhi oleh konsumsi, 25% pencernaan, dan 5% adalah konversi hasil pencernaan menjadi produksi. Maksudnya adalah misalnya untuk ternak sapi pedaging, berarti nanti 15%-nya itu dipengaruhi oleh pencernaan menjadi produksi daging. Kalau sapi perah, hasil pencernaan menjadi produksi susu. Nah, jadi 60% ini cukup tinggi sehingga harus kita perhatikan konsumsi ternak. Apa aja yang mempengaruhi konsumsi ternak? Yang pertama adalah status fisiologis ternak, manajemen dan makanan, lingkungan tempat hewan dipelihara, kemudian disfagia, kemudian pembatasan konsumsi atau intake limiter. Kemudian beberapa sifat makan ruminansia. Nah, yang dimaksud disfagia ini adalah hal-hal yang dapat menghambat masuknya pakan di dalam organ pencernaan. Bisa itu terjadinya di kerongkongan maupun juga di lambung pencernaan ternak, atau terjadinya displasia abomasum, atau biasanya pada ternak-ternak yang status fisiologisnya bunting ya, itu maka volume lambungnya akan mengecil. Nah, jika ini tidak diperhatikan bisa terjadi disfagia atau pergeseran lambung sehingga nanti dapat menurunkan konsumsi. Sehingga ternak-ternak yang bunting ini memang
pakannya itu harus voluminus, seperti pakan-pakan yang rumput-rumputan atau hijauan yang tinggi, agar lambungnya tidak terjadi perpindahan atau displace abomasum. Nah, ternak ini status fisiologis. Nah, status fisiologis itu tadi ya. Ini apakah ternak itu sedang bunting? Apakah dia pedet? Apakah dia pedet itu anakan ternak sapi ya? Umur. Jadi status fisiologis itu bisa dari umur, bisa dari dia bunting atau tidak, dia sakit atau tidak. Nah, itu bisa mempengaruhi faktor konsumsi, termasuk bobot badan ya. Nah, ini dia, bangsa, umur, jenis kelamin, kadar lemak tubuh, kebuntingan, laktasi. Laktasi adalah sapi yang sedang dalam produksi susu ya. Nah, manajemen atau pemberian pakan ya. Nah, ini untuk yang ekstensif. Ekstensif itu adalah digembalakan. Nah, ini harus kita lihat kuantitas dan produksi pasturanya, karena ada kaitannya dengan waktu merumput. Nah, kuantitas dan produksi ini kaitannya juga dengan waktu merumput, itu mempengaruhi konsumsi. Jadi, semakin sedikit produktivitas, itu juga pastura, maka semakin rendah konsumsinya. Kemudian kaitannya dengan waktu merumput. Semakin sebentar kita memberikan waktu merumput, maka semakin sedikit konsumsinya. Kemudian jenis panjang pendeknya hijauan. Nah, itu nanti terkait dengan kemampuannya untuk memakan ya, atau mengikat rumput. Semakin panjang maka semakin besar jangkauannya untuk memakan. Kemudian ketersediaan hijauan. Nah, untuk ternak yang ruminansia ketika digembalakan juga mereka melakukan memilih-milih rumput ya. Nah, kebanyakan rumput-rumput yang sudah berbunga itu mereka akan lebih menghindari untuk memakannya. Nah, kemudian ini harus diperhatikan juga dari pemberian konsentrat. Nah, jika diberikan konsentrat maka nanti menurunkan konsumsi hijauan, terutama untuk hijauan kualitas baik. Oleh karena itu, untuk ternak ruminansia, ini harus kita tahu juga bahwa pemberian konsentrat itu ada pada fase tertentu, yaitu pada fase penggemukan. Nah, nanti di penggemukan itu ada dua juga, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendek biasanya cuma mencapai 3 bulan, jangka panjang itu bisa mencapai 6 bulan. Jadi secara alami sebenarnya ternak itu sudah bisa hidup atau sudah terpenuhi kebutuhan hidup pokoknya itu dari rumput atau hijauan saja. Maka pemberian konsentrat ini harus kita perhatikan pada saat waktu penggemukan saja, karena konsentrat ini juga pakan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, sehingga biayanya juga cukup tinggi. Untuk menekan biaya yang cukup tinggi, maka pemberiannya pada waktu penggemukan saja. Kemudian frekuensi pemberian makanan, zat perangsang tubuh atau biasa growth promoter ya. Ini untuk ternak ruminansia sekarang sudah mulai tidak diperbolehkan lagi pemberian growth promoter ini. Itu bisa kita lihat di undang-undang di ternak ya. Kemudian makanan. Nah, ini terkait dengan kecernaan. Itu tadi ya, kandungan energi pakan, kadar protein. Nah, di bawah 6% ini kualitasnya cukup rendah. Jika di atas 6% itu bisa dikatakan kualitas baik. Rumput gajah itu sekitar protein kasarnya 8% itu. Itu sudah dalam kategori jenis hijauan baik ya. NDF, ADF. NDF, ADF ini adalah
Itu tadi ya, bagian dari serat kasar. Nah, ADF ini nanti kaitannya dengan pencernaan, karena ADF ini adalah bagian yang sulit untuk dicerna. Contohnya lignin. Lignin adalah bagian dari ADF. Sedangkan bagian dari NDF adalah hemiselulose dan selulosa. Ini bisa dicerna. Kemudian metabolit hasil fermentasi dan kondisi rumen. Ini juga mempengaruhi konsumsi. Nah, produksi PFA yang tinggi itu juga akan meningkatkan produktivitas ternak. Karena PFH adalah sumber energi yang nantinya akan dikonversi menjadi produksi daging, dikonversi menjadi produksi susu. Jadi PFA adalah bahan baku ya, pembuatan daging dan juga bahan baku untuk pembuatan susu di ruminansia. Jika kita ibaratkan ternak itu adalah sebuah pabrik lah ya, maka bahan bakunya adalah PFA. Kondisi pH juga ini perlu diperhatikan. Maka dari itu pemberian hijauan itu juga tidak boleh kita langsung memberikan dalam kondisi yang benar-benar segar. Jadi lebih baik itu diangin-anginkan atau dikeringkan dulu. Paling sebentar itu 10-15 menit. Kenapa? Nanti mempengaruhi kondisi pH di dalam rumen. Contoh ya, kita memberikan daun, ini banyak terjadi di peternak, daun singkong yang masih segar ke ternak. Tiba-tiba ternaknya kembung. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu karena tidak diangin-anginkan dulu, tidak diturunkan dulu kadar airnya. Itu dapat mempengaruhi nanti konsumsinya juga kalau sudah gembung atau dalam kondisi gembung itu bloat ya, bloat. Nah, sifat bulky ini yang untuk poin makanan ini juga, bulky itu tadi sama dengan voluminous ya. Semakin tinggi serat kasar hijauan, maka semakin bulky pakan tersebut. Lingkungan pengaruh langsung. Konsumsi akan meningkat itu ketika ternak itu dalam kondisi yang lebih kecil dari zona nyamannya atau suhu nyamannya, atau dia dalam kondisi dingin. Kemudian konsumsinya akan menurun jika dia lebih besar dari zona nyamannya atau thermoneutral zone-nya. Thermoneutral zone-nya, maka dia menurun. Kemudian kelembapan, angin, lumpur, presipitasi atau udara ya, pertukaran udara di dalam kandang, sinar matahari, itu pengaruh langsung dari lingkungan. Pengaruh tidak langsung yaitu cuaca dan iklim. Nanti kaitannya dengan kualitas hijauan. Disfagia. Nah, ini tadi ya. Ini gejala hewan yang memakan bahan atau materi yang tidak bisa digunakan. Nah, ini juga ya. Ini dapat terjadi disfagia. Contohnya kadang ternak itu makan plastik ya. Biasanya kalau kita di dalam rumah potong hewan itu dibuka rumennya, banyak hal yang ditemukan di situ ya. Kadang ada plastik, ada paku misalnya, kadang juga bisa terjadi. Nah, itu hal-hal yang dapat menyebabkan disfagia, yang juga bisa menurunkan konsumsi ya. Jadi terjadinya suatu ketidaknormalan di dalam saluran pencernaan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian pembatasan konsumsi. Nah, pembatasan konsumsi ini untuk misalnya kita memberikan garam maupun mineral lainnya. Ini juga harus kita batasi, tidak boleh berlebih. Banyak kasus ya, ternak ruminansia diberikan garam berlebih tapi air minumnya terbatas. Nah, ini menyebabkan juga nantinya gangguan ya terhadap pencernaan ternak. Nah, jadi untuk ternak ruminansia yang kita memberikan mineralnya seperti garam,
itu harus 5% dalam ransum. Dan juga harus diberikan air. Air minumnya tidak boleh kosong, artinya tersedia secara terus-menerus. Karena semakin tinggi pemberian garam, maka semakin tinggi tingkat konsumsi air dari ruminansia. Beberapa sifat makanan ruminansia, dia juga bersifat seleksi atau pilih-pilih. Tidak mempunyai atau adanya kontrol terhadap adanya kemungkinan adanya akibat buruk dari makanan atau keracunan. Jadi yang mengontrol itu adalah kita. Seperti pemberian urea, dia itu tidak tahu tuh mana yang ureanya tinggi, mana yang tidak. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Beberapa sifat di pastura, pengembalaan di bawah kapasitas tampung, seleksi berdasarkan penciuman, mengembalakan beberapa spesies ruminan akan efektif. Nah, ini adalah beberapa parameter ya yang digunakan untuk menentukan efisiensi. Kalau di non-ruminan seperti unggas, ayam broiler maupun ayam petelur ada FCR ya, Feed Conversion Ratio. Kalau di dalam ternak ruminan itu ada ini ya, ada 4 ini ya. Ada berdasarkan jumlah konsumsi makanan dan produk yang dihasilkan. Feed per gain. Ada yang berdasarkan jumlah konsumsi yang dirubah menjadi produk. Gain per feed. Ada juga grain equivalent, ada juga grain equivalent supplement equivalent. Nah, ini salah satu contoh konversi ya. Nah, misalnya susu. Itu konversinya dari 20% energi dan 30% protein. Nah, produk yang bisa dimakan itu 19% dari konsumsi. Nah, ini adalah contoh-contoh efisiensi penggunaan makanan atau zat makanan dari berbagai spesies ya. Nah, ini cara menghitungnya ya. Nah, pada tabel 1 misalnya pada sapi perah atau susu tadi, 20% dari energi ransum atau 30% dari protein ransum yang dapat dirubah menjadi energi dan protein susu. Nah, jadi 20%-nya itu dari ransum itu energinya dan 30% itu dari proteinnya untuk membuat energi dan protein susu. Atau hanya 19% dari makanan yang dikonsumsi menjadi edible produk atau produk yang edible yang bisa dimakan ya. Nah, ini mungkin bisa dibaca artinya apa, bahwa ini adalah batas efisiensi ya. Semakin efisien pakan yang kita berikan, maka semakin dapat kita menekan biaya produksi. Misalnya untuk menghasilkan gain, misalnya produksi susu yang biasanya kita memberikan misalnya sapi perah makan 15 berapa ya, sekitar 20 kg hijauan per hari. Jika kita bisa menekan, kita meningkatkan kualitas hijauannya, energi hijauannya lebih tinggi, energi proteinnya lebih tinggi, kita bisa memberikan hanya 15 kilo saja. Maka efisiensi juga semakin turun dan juga semakin kecil pakan yang kita berikan, maka biaya produksinya juga akan semakin menurun kan. Nah, itu juga yang dimaksud dengan efisiensi. Nah, ini contoh-contoh efisiensi, ini bisa dilihat di tabel. Nah, ini hanya ini saja ya, grain equivalent. Jadi beberapa parameter yang digunakan, tapi intinya sama, bahwa seberapa besar pakan itu dikonversi menjadi suatu produk ya. Jadi semakin tinggi kualitasnya, maka semakin sedikit kita memberikan makan, karena semakin besar kemampuannya untuk mengkonversi ke dalam produk seperti daging maupun susu ya. Nah,
Sampai di situ saja. Oke, sampai di sini saja materi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf, ini kita pada mungkin 4 minggu ke depan atau pada sesi UTS ini tidak akan adanya Zoom meeting ataupun menggunakan Google Meet karena adanya surat tugas saya untuk CPNS ya, untuk pelatihan dasar atau pelatihan prajabatan. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, maka metode ini yang akan saya terus gunakan selama saya dalam tugas pelatihan dasar. Itu saya tugas dari jam 7 sampai jam 4 sore atau lebih ya, dari Senin sampai Sabtu. Makanya setiap minggu saya akan mengupload materi ini untuk adik-adik bisa pelajari ya. Nantinya di dalam e-learning Untan juga ada diskusi ya. Mungkin nanti kita bisa buat diskusinya, pertanyaan-pertanyaan di situ, dan jika saya ada waktu akan saya jawab di dalam e-learning tersebut. Mohon maaf jika dirasa kurang maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih.